Kalau kamu menyentuh perempuan atau kamu sedang buang air kecil atau air besar, tidak mendapat air, baru boleh tayamum. Ya, tidak dapat air. Tapi kalau mendapat air, walaupun kamu sakit, tidak boleh tayamum, harus tidak boleh tayamum, harus wudhu. Kalau kamu sakit berhadas besar, tidak boleh tayamum, harus mandi. Kalau sakit, padahal ini tadi, ya, wa in kuntum mardha aw ala safarin. Nah, di situ kan diterangkan apabila kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian atau musafir, ya, auja ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa dan seterusnya tadi. Jadi kalau menurut ini sekalipun kamu hadas besar atau hadas kecil dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, selama mendapat air tidak boleh tayamum. Kalau tidak dapat air baru boleh tayamum. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua lain. Ya. Boleh tayamum kalau tadi diterangkan wa in kuntum mardha, kalau kamu dalam sakit awala safarin atau dalam keadaan bepergian atau musafir tadi ya, auja ahadum minkum minal ghaid, kembali dari kakus berkatas kecil, awala mastumun nisa, nyentuh perempuan berkatas besar, ya, ada air atau tidak ada air. Kalau sakit, ya, berkatas besar maupun berkatas kecil boleh tayamum walaupun ada air kalau kamu sakit. Juga kalau musafir walaupun ada air, kalau kamu sakit boleh tayamum. Walaupun tidak sakit kalau kamu musafir boleh tayamum juga. Jadi yang boleh tayamum itu pendapat yang kedua, 1 orang sakit, 2 orang musafir, yang ketiga tidak ada air. Ya, jadi orang sakit sekalipun hadas besar atau hadas kecil mau sholat boleh tayamum. Musafir juga begitu. Ya, mau sholat boleh tayamum walaupun ada air. Yang ketiga sakit berhadas besar, sehat berhadas besar atau berhadas kecil, kalau memang tidak ada air boleh tayamum. Jadi orang yang boleh tayamum itu 1 sakit, 2 musafir, 3 tidak ada air. 2 pendapat itu. Dan yang satu tadi yang boleh tayamum, ya, kalau tidak ada air. Sakit pun kalau ada air tidak boleh tayamum. Ya, hadas besar ya harus mandi, hadas kecil ya harus wudhu. Ya, kalau ada air, karena di situ falam tajidu ma'an, kemudian tidak kamu dapatkan air. Nah begitu, 2 pendapat itu tidak bisa dikompromikan. Ya, kalau sudah begitu ya sudah, saling menghormati. Nina aku, kalau ada air, saya tayamum itu tidak mantep. Agama mantep-mantepan. Intinya agama ada tuntunannya apa tidak gitu lah. Ya, kamu walaupun sudah ngerti itu, niat itu dalam hati ini karena usoli orang mantep. Ya enggak? Karena sejak kecil diajari usoli. Jadi ngadep kiblat untuk usoli lagi orang mantep. Jadi mantepnya kudu nganggo usoli. Puasa ya begitu, entar lagi kan puasa loh. Nek urung nawetu soma gotin dulu ya orang mantep. Walaupun wis sahur barang. Ya, coba kalau ditanya, mau urung nawetu, tapi orang melihat kamu jam 3:30 makan, ditanya
Loh ya ini kok sarapan, nah sesuk poso. Padahal urung nawe itu loh. Nih hati ini wis kroso, nek sesuk saya puasa. Oh, biasanya jam 9 saya belum makan, saya makan karena sesuk puasa. Coba kamu yang sahur-sahur kamu tanya, loh jam ini kok makan ada apa? Jawabnya langsung, sesuk saya puasa. Berarti sudah niat belum itu? Justru makan sahur itu menguatkan niatmu, walaupun urung nawe itu. Nah bareng mangan wareg bareng urung nawe itu jare urung niat. Nah makanya lah, kamu itu jangan mantap-mantapan. Mantap atau tidak mantap, kalau ada tuntunannya harus mantap. Apalagi mantap tanpa tuntunan kok malah mantap, kan aneh itu. Walaupun tidak ada tuntunannya, saya lebih mantap yang tidak pakai tuntunan daripada memakai tuntunan. Nah itu namanya tidak nurut agama begitu. Nah perkara kamu baca usulian, silahkan, kita tidak melarang. Tapi aja ngolok-olok sing orang nganggo usoli, ya. Maka kalau kamu yakin tayamum gitu ya silahkan tayamum, ya. Kalau mau menganggap tayamum tidak sah ya nggak usah. Maka saya nggak mau makmum dengan orang yang sholatnya hanya tayamum, saya nggak mau, nggak sah nanti. Kalau nggak mau makmum ya jangan jadi makmum, lah. Ya, ini imamnya tayamum, saya dari makmum, saya anggap tidak sah, ya makmum liyane, ya. Oh iya nih, kalau yang makmum, yang tayamum tadi jadi imam ya mau, jadi makmum ya mau. Karena saya wudu tadi, saya tidak jadi imam, makmum dengan orang tayamum saya nggak mantap, ya cuma makmum, ya, nggak usah makmum, enak lah Islam itu, dah. Kamu ragu lah sama makmum, dah dia imam, ya. Nah, sing makmum, sing tayamum mau kan makmum mau dia, apa-apa. Nah, maka yang begini tidak usah diramekan, nah, itu ada dua pendapat, masing-masing beralasan. Ya. Apalagi pertanyaan yang terkait dengan proses cukup. Ya, kalau sudah cukup kita jawab aja pertanyaan yang lalu. Ada satu pertanyaan yang mau dijawab sekarang. Ya. Saya sudah bersuami, tapi kami selalu bertengkar setiap hari. Yang dipermasalahkan cuma karena perekonomian. Suami selalu bertanya, kenapa duitnya habis terus? Jadi saya jawab, habis buat belanja, karena apa-apa sekarang mahal. Terus suami marah-marah, setiap diberi uang belanja kok habis terus. Lantas suami mengusir saya dari rumah dan terucap kata cerai atau talak. Terus saya pergi. Selang beberapa bulan, saya disuruh balik lagi ke rumah. Sampai di rumah, sebulan kemudian ribut lagi. Dan suami berkata, kamu di sini nggak ada gunanya. Pelayananmu pun nggak bagus. Setelah suami berkata seperti itu, entah kenapa muncul di benak saya dengan sekejap kalau saya tidak mempunyai rasa lagi. Saya tidak suka lagi, sampai suami meminta buat melayani, saya tidak mau. Sampai berbulan-bulan saya tidak melayani suami karena memang sudah tidak ada rasa suka lagi. Lagi suami marah dan berkata, kita pisah saja. Aku akan cari wanita lain, 8 pun bisa aku dapati. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, daripada saya berdosa karena tidak melayani suami karena memang tidak suka lagi, apa yang harus saya lakukan? Apakah kami harus berpisah sesuai permintaan suami atau baiknya bagaimana Ustaz? Karena kalau dipertahankan, keluarga kami akan terus-menerus bertengkar setiap harinya dan suami terus-menerus mengusir saya dari rumahnya. Mohon tausiahnya. Sebelum saya saya tanya, suamimu muslim enggak? Ya, suamimu muslim enggak? Kalau tidak muslim merasa dirembuk kayak gini. Ya, di sini untuk bicara hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Ya, kalau tidak Islam jangan dibicarakan di sini.
ya kan? Ganti-ganti dibicarakan di tempat lokalisasi sana. Nah ya, nah kalau Islam masa Arab golek 8 coba. Nek mbok golek 50 bisa duwe duitmu akeh. Duitmu akeh ning tempat lokalisasi mbok lokalisasi dina ganti 8, ganti 5 bisa aja. Tapi kalau Islam bicara begitu aja tidak kemetu kalau suamimu Islam. Bicara aja tidak kemetu, apalagi untuk menyombongkan, mengancam istrinya, seolah-olah pelayanmu apik, aku golek sing melayani 8 apik kabeh iso. Nah, itu kan bukan ucapan orang Islam itu. Maka kalau bukan orang Islam, tidak usah dibicarakan di sini, membuang-buang waktu. Soalnya jadi orang Islamnya gore ini. Kenapa? Kalau orang Islam itu kewajiban yang membelanja istri itu siapa? Suami. Uang diberikan istri kok mesti habis. Kudune dipesen. Tawen lagi kowe aja nganti kewong. Nah gitu. Ya. Nah dijawab tadi kok habis terus untuk belanja kewong habis ya wajar untuk belanja. Nah, lah uang kamu berikan istri tadi untuk apa diberikan itu? Nah bareng tek nesu. Ya. Lebih baik jangan diberi uang, ya, tapi kebutuhan hari dicukupi, kebutuhan harian cukupi. Beras tukoke, brambang tukoke, lombok tukoke, apa itu tukoke kabeh ya. Nah, si istri malah penak arep rekoso kari masak kari. Nah. Samping itu kalau orang muslim itu mencari istri, mencari suami itu ada tujuannya. Coba di surat Rum ayat 21. Surat Ar-Rum nomor surat 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Nah, iyalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan laki-laki itu diberikan istri-istri dari jenismu sendiri. Dari jenismu sendiri maksudnya apa? Manusia. Ya, kamu laki-laki manusia. Dikasih jodoh oleh Allah istri ya manusia, bukan kera, bukan anjing, bukan kambing gitu loh, manusia. Istri juga diberi suami oleh Allah, manusia juga suaminya. Tujuannya apa? Terus supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ya, ya. Di suami istri itu tadi belum jadi suami, belum jadi istri, telah menjadi suami istri. Masing-masing supaya merasa cenderung, suami mencintai istri, istri mencintai suami, akhirnya dua percintaan yang terpadu dengan suami istri diikat nikah tadi menjadi tentram. Maka rumah tangga menjadi tentram yang biasa disebut sakinah, ya, mawaddah, saling mencintai, warahmah, saling menyayangi. Jadi tujuan pernikahan itu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suami istri saling mencintai. Saling itu berarti ya suami mencintai istri, istri mencintai suami, bukan tepuk sebelah tangan. Suaminya mencintai istri, istrinya tidak mencintai suami, atau sebaliknya, ya, istrinya mencintai suaminya, suaminya mencintai istrinya orang lain. Nah itu yang begitu itu benar tidak kado, tidak bisa gitu. Ya.
Jadi kalau suami istri itu tujuan pernikahan, saling mencintai, saling menyayangi, membuat rumah tangga yang tentram, tidak akan terjadi. Walaupun kurang makan, kurang uang lah. Karena Nabi juga memerintahkan suami-suami itu beri makan istrimu kalau kamu makan, beri pakaian istrimu kalau kamu berpakaian. Maksudnya kewajiban suami memberi belanja pada istri itu menurut kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban pada seseorang di luar kemampuannya, kecuali sekedar kemampuannya saja. Maka kalau kasihan, banyak kalau SD di tempat kita nih, itu pada orang Jawa apalagi. Orang Jawa itu istrinya banyak yang baik. Walaupun yang punya kewajiban beri nafkah itu suami, tapi karena rasa cintanya pada suami, sayangnya pada suami, mudah untuk membantu kecukupan memberi nafkah itu sampai istrinya itu pekerjaan suami dijalani. Macul dari gawe suami po istri. Ada wanita yang macul enggak? Matur neng sawah nih, bukuli suket apa? Itu istri juga begitu. Ya, neng sawah ngarep tamah macul, banyu dan itu istri dari pekerjaan suami itu. Mengapa begitu? Karena kasihan pada suami. Itu karena kasih sayangnya tadi. Rekoso mosok suami rekoso golek pangan esuk teko sore cek. Kadang kalau ora cukup tak rewangi. Golek itu ben cukup, ora kok tak nggo seneng-seneng ora. Ya. Gitu udah. Itu karena rasa cintanya. Gak kurang apa rek? Punya suami. Tapi suami kadang-kala berbalik, gandeng istrinya yang sawah gelem, neng diri gelem, wes apa? Malah sekarang ada suami kon goleke bojo sing gelem jak nang sawah udah. Ya kan kebalik itu. Tujuannya kan goleke bojo sing gelem nang sawah. Berarti kamu itu bukan mencari istri tapi mencari tenaga kerja. Jadi salah golekno istri sing gelem jak nang sawah. Carane golek iki wis ora bener. Ya. Ora bener. Maka kalau musim sama-sama musim bisa dikandani ya dibenerkan, diluruskan tujuan bersuami istri itu apa. Menurut Allah tadi tujuan bersuami istri menjalin rasa cinta dan kasih sayang supaya terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, suami juga mesake, karena istri jangan ukeh, cilik-cilik, rambi pembantu, udah kadang-kala nyambi masak, nyambi ngomong, ya karena rampung, wes aku longgar tak ewani, ngumbai pakaiane, anak-anak pakaiane tak kumbahane, rapopo, ngumbai pakaiane istri mau gak? Nah, itu jaga gengsi, ngumbai cari bujune kami bujune jaga gengsi, ya, rapopo suami ngumbai pakaian istri itu tidak apa-apa. Orang mau regeti tok ya. Tapi membaik tidak apa-apa. Kerjasama namanya. Nah kalau begitu terjalin rasa kasih sayang. Kalau model yang ibu tanyakan tadi jauh dari Islam. Jauh dari Islam. Ngarani pelayanmu kurang apik, berarti sering dilayani luwih apik. Nah, mulai terus aku golek wolu sing iso. Oh, berarti kulina dilayani. Kulina dilayani selain istrinya. Mulai istrinya merasa apa? Melayanannya kok kurang baik, tidak seperti yang dulu itulah. Nah, itu maka kurang pas. Mestinya kalau memang kurang pas, kurang baik, bagaimana suami mempunyai kewajiban, karena suami itu punya tugas ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, mempunyai kewajiban memimpin. Suami itu memimpin istrinya, memimpin. Kalau kurang baik, apanya yang kurang baik, dinasihati, dikandani. Nah, maka kalau sudah tujuannya sejak awal sudah tidak betul tuh ya, dalam perjalanan tidak akan baik.
Apalagi? Ke pertanyaan minggu yang lalu. Ya. Ayo. 21 April. Apakah mengaminkan doa, baik doa yang kita ucapkan sendiri maupun yang diucapkan oleh orang lain, apakah ada tuntunannya? Iya boleh itu. Oh, doa itu kan diamini supaya amin itu tegasnya apa? Amin, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa itu. Ya, amin. Supaya doa itu dikabulkan, maka kita boleh mengamini orang berdoa, atau setelah kita berdoa kita tutup dengan amin, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kamu. Tapi amin itu termasuk doa. Apalagi? Dengan kemajuan teknologi saat ini, terutama HP, sehingga komunikasi pun lewat tulisan, bahkan mendoakan teman dan saudara juga lewat tulisan. Bagaimana menurut tuntunan Islam mendoakan teman atau saudara lewat tulisan, misalnya lewat WA atau medsos lainnya? Islam tidak pernah mengajarkan begitu. Ya, Quran dan Sunnah tidak pernah ajaran seperti itu. Nabi belum kenal HP dulu. Medsos barang orang ngerti nanti. Mula antum alamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu daripada aku. Ya. Instagram barang Nabi nggak tahu. Ya. Facebook nggak tahu, WA ya orang ngerti, SMS ya nggak tahu. Nah, kalau kita memang mendoakan lewat tulisan, ya tidak cukup kalau itu. Kalau mau mendoakan ya doa lisan, lisannya mengucap, lisannya mengucap. Nek gue doa lewat tulisan, itu sing donga malah sing maca, ya ta? Sing maca. Maka itulah doa itu ya dilafalkan, diperbaiki. Tulisanmu begitu, di samping tulisan disusuli. Saya doa untuk orang mati, kamu tulis Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan sebenarnya kamu tulis saja. Nah, dikirim. Jadi kok sing maca sing dikirimi. Nah, di samping kamu menulis itu, kamu membaca doa sendiri. Mendoa. Minta doa itu malah ya, terus kamu doakan. Ditulisnya malah lisannya orang donga. Ya, lisannya orang doa. Baik ya, daripada lisan orang donga ada berita, berita saudara kita ayah kita meninggal dunia, langsung kamu doakan, orang saya ditulis apa-apa. Ini kalau kamu hanya nulis tidak mendoakan, berarti belum mendoakan, hanya tulisannya aja. Ya, maka sebaiknya ya kalau doa ditulis boleh saja, barangkali juga mengingatkan belum yang ini tadi tidak bisa berdoa, maka dituliskan doanya. Dan di samping itu kalau kamu berdoa jangan hanya tulisanmu, diucapkan betul. Berdoa diucapkan. Itu ya, dengan berdoa itu dengan lisan, ucap. Apalagi? Sesudah sholat maghrib di suatu masjid dibacakan hadis yang benar, kita langsung sholat rawatib apa mendengarkan dahulu? Nah, kalau kamu memang ya ada kesempatan, ada waktu mendengarkan, lebih baik bacakan hadis. Itu kan pelajaran, tambah ilmu kamu. Mungkin di rumah sendiri tidak sempat membaca, atau mungkin malah tidak punya buku yang dibaca. Ya, alhamdulillah dibacakan hadis, ya kamu dengarkan, dapat ilmu di itu. Nah itu nanti baru sholat. Nah kalau kamu langsung sholat di situ orang membaca, ada dibacakan, itu tentu konsentrasimu juga berah kan, akhirnya mendengarkan itu. Ya. Atau masalah begitu dibuat kesepakatan
Ya, kita setelah itu kita sholat sunnah rawatib dulu. Setelah sholat sunnah baru nanti dibacakan hadis. Nah gitu. Ini saya mau aku yang ngerti ya. Kenaran tak tahu, sholat dulu mau. Bangsa kon ngaji itu wegah ya. Tak mumpung cedon kene tak wacake hadis mbuh ngruwake mbuh ora ning tak wacake. Umpama arep lunga paling ora sudah saya bacakan arep disi lunga rak pakewuh. Dadi ngrungokke kuwi ya mung pakewuh kuwi mau. Ndak dapat ilmu wong pakewuh. Kalau mau ada acara baca hadis setelah salat, usulkan sama imamnya. Imam kita sholat, beri kesempatan untuk sholat rawatib. Sebab ada tuntunannya itu sholat, ya, sholat wajib ada tuntunan sholat rawatib. Setelah sholat rawatib baru kita belajar, bacakan hadis, bacakan tafsir, nah gitu. Ya kalau memang orang yang setelah ada keperluan tidak ikut mendengarkan bayaran itu ya biar, jangan dipaksa untuk mendengarkannya. So, kalau walaupun dipaksa mendengarkan, namanya mendengarkan paksaan itu ya tidak akan masuk. Omnya yang baca hadis agak suwe, wis gelengan nih orang suwe sih. Nah sehingga tidak konsentrasi, akhirnya tidak ada pelajaran, tidak dapat. Bentar lagi nanti kan banyak Ramadan kan banyak kultum tuh, Banisa kultum, subuh kultum. Ya. Prakteknya ya udah meluangkan tapi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan karena tidak niat ngaji. Tidak ada niat. Orang ngaji itu harus diniati betul. Ada niat, ada keinginan, nah, sehingga ngaji itu dapat ilmu betul. Apalagi